Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahab Auludin, perwakilan dari kelompok 11 dengan nama Project Aplikasi Pengelola Keuangan yang akan mewakili presentasi dari kelompok 11. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Iwan atas perhatiannya yang telah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi ini, dan juga Mas Dika dan astos-astos lain dan teman-teman yang tercinta yang mungkin menyempatkan waktunya untuk bisa menonton video singkat presentasi ini. Oke, baik, langsung aja lanjut. Oke, di sini kita akan membahas 6 agenda. Pertama itu ada deskripsi project, kedua itu ada Pinor Analytic, ketiga itu metodologi pengembangan, keempat itu teknologi yang digunakan, kelima itu timnya itu siapa aja, project, dan keenam itu timeline, serta nanti akan ada tambahan terkait desain dan juga roadmap kita setelah UTS nanti. Baik, langsung saja. Nah, jadi apa sih aplikasi pengelola keuangan itu? Aplikasi pengelola keuangan itu merupakan aplikasi yang dapat melacak, memantau, entah itu baik baik dari pengeluaran maupun pemasukan gitu. Contohnya apa sih yang dilacak itu, Mas? Yang dilacak itu nanti kita bisa melacak apa namanya? Contohnya barang apa saja sih yang dititipkan di warung kelontongan misalkan. Nah, nanti warung kelontongannya itu nggak cuma hanya satu aja, tapi lebih dari satu. Misalkan ada warung kelontongan A, warung kelontongan B, C, dan seterusnya. Nah, kita di situ sesuai dengan permintaan klien, nanti kita bisa mengidentifikasi berapa banyak barang yang kita titipkan pada warung tertentu. Jadi nanti disediakan juga fitur itu. Nah, terus yang kedua, nanti itu kita bisa juga melihat ringkasan keuangan. Ringkasan keuangan itu harian kah, mingguan kah, bulanan, maupun keseluruhan. Nah, baik, langsung saja ke tujuan projectnya. Itu kan tadi gambaran besar ya, latar belakang dari si apa namanya projectnya itu. Nah, tujuan dari project ini yang pertama, membuat aplikasi berbasis web yang memudahkan pelaku usaha dalam mengelola pemasukan, stok barang, serta laporan keuangan. Lalu yang kedua, mengintegrasikan dashboard analitik untuk memberikan informasi keuangan secara real time. Nah, adapun ini ruang lingkupnya. Pertama, itu ada pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian. Kedua, itu manajemen stok barang. Ketiga, dashboard laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, dan riwayat keseluruhan. Dan yang terakhir itu lingkupnya itu dia ada role based access. Jadi nanti akses antara pegawai dan owner itu beda. Nah, apa sih yang mau kita sampaikan, apa sih yang mau kita berikan? Pertama, aplikasi web fungsional dengan sistem pelaporan keuangan yang mudah digunakan. Yang kedua, laporan keuangan harian, bulanan, mingguan, dan saldo bersih. Oke, kita lanjut ke fitur analitik. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan di latar belakang sebelumnya, bahwasanya di sini nanti kita akan mengusung kurang lebih 5 fitur utama. Yang fitur ini tuh sebenarnya itu suatu modul yang di dalamnya itu nanti ada fitur-fitur lagi, tapi secara garis besar itu tuh kurang lebih ada 5. Pertama itu dashboard keuangan. Nah, dashboard keuangan itu nanti kurang lebih ada kayak semacam 4 tampilan gitu. 4 tampilan berupa ringkasan laporan keuangan. Kemudian ada manajemen pegawai yang ini tuh hanya bisa diakses oleh si ownernya aja. Ketiga ada laporan keuangan, berisi detail keuangan. Keempat ada pengeluaran berupa kayak barang apa aja sih yang kita beli. Terus selain itu bensinnya ada apa enggak. Terus selain itu ada not apa lagi gitu. Dan yang terakhir itu nanti di laporan keuangan juga akan ada saldo bersih. Nah, nanti terkait untuk lebih jelasnya sekalian akan saya jelaskan di desain Figma-nya agar lebih tergambar lagi gitu bayangannya itu, dashboard keuangan itu seperti apa, manajemen pegawai itu seperti apa, laporan keuangan itu seperti apa, dan juga seterusnya. Oke, baik, lanjut selanjutnya. Nah, metodologi pengembangan yang kita gunakan yaitu adalah waterfall. Kenapa sih waterfall? Karena dari kami sendiri, fitur-fitur atau terkait kebutuhan untuk kebutuhan fungsional, baik fungsional ataupun maupun non fungsional, itu tuh udah jelas dari kliennya. Jadi kliennya juga nanti sudah bersepakat dengan kita gitu ya, dari kelompok 11, bahwasannya nanti kemungkinan untuk perubahannya itu tidak ada, dan itu sudah kita sepakati bersama di pertemuan kalau nggak salah 5 atau 6 gitu ya, lupa. Oke, itulah alasan mengapa kita menggunakan metodologi pengembangan. Lanjut. Nah, di sini teknologi yang digunakan itu untuk backend adalah Ravel framework, dan front end nanti ada Tailwind, HTML, CSS, CSS, UI UX itu nanti ada Figma, database MySQL, server ada Apache, integrasi analitik ada CSS juga, dan nanti untuk pengembangan bersamanya itu atau version control versionnya itu ada menggunakan Git.
Oke, lanjut. Nah, baik, kita langsung aja buka aplikasi pengelola keuangannya untuk lebih detailnya. Oke, di sini saya mohon izin, maaf kalau misalkan agak nge-lag. Baik, langsung saja. Jadi nanti di sini itu pertama kurang lebih di sini ada halaman utama tentunya untuk kayak login biasa gitu. Nanti loginnya itu ada akan autentikasi terlebih dahulu. Nah, autentikasinya itu nanti berupa role dari owner dan pegawai. Lanjut nanti ketika misalkan masuk ke halaman ini. Nah, halaman ini tuh kami sediakan untuk pegawai. Bukan pegawai, maksudnya untuk owner gitu. Untuk owner. Ini kan untuk apa namanya? Untuk yang high fidelity ya, high fidelity. Nah, untuk wireframe law-nya nanti kurang lebih akan seperti ini. Saya akan jelaskan yang ini juga. Nah, jadi ini tuh tampilan untuk apa namanya ya? Untuk owner. Jadi nanti owner itu dia akan langsung berisi tampilan seperti ini. Sementara untuk pegawai, dia hanya akan ada satu laporan keuangan yaitu harian dan juga monitoring barang yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, sementara untuk owner nanti dia akan berisi full seperti ini. Lanjut, nanti ketika ownernya misalkan mengklik salah satu dari laporan keuangan, misalkan anggaplah laporan keuangan harian, maka nanti akan muncul ke halaman ini, line chart harian, berupa nanti line chartnya ini berupa ada dua. Yang merah itu dia pengeluaran, sementara yang pemasukan itu warna hijau. Dan di sini ada tabel harian. Tabel harian di sini tuh digunakan sebagai media untuk melakukan CURD atau pencatatan pengeluaran dan pemasukan harian. Atau lebih ya, bisa kedua itu. Nah, jadi nanti itu di sini yang bisa inputnya itu apa namanya, input transaksi harian itu dari owner dan juga pegawai seperti itu. Nah, di sini nanti akan ada apa namanya, semacam drop down gitu. Drop down ini nanti bisa mengarahkan ke mingguan, bulanan, dan juga riwayat keseluruhan. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini nanti drop downnya. Begitu. Nah, ini untuk inputan nantinya. Oke, baik. Lanjut, di sini kita ini untuk mingguan, jadi langsung ada line chart aja, nggak ada kayak inputan, begitu pun bulanan. Dan yang terakhir, untuk tahunan atau riwayat keseluruhan, itu tuh nanti pertama ada saldo bersih, saldo kotor, dan juga saldo dari tokonya. Kedua itu ada line chart, dan yang terakhir itu ada pie chart penghasilan. Jadi pie chart di sini tuh gunanya untuk mengidentifikasi barang apa saja yang sudah terjual selama misalkan dalam periode per tahun misalkan. Dan line chart ini juga per tahun dan juga ini saldo bersih mulai dari awal sampai akhir gitu. Atau nanti bisa juga diatur periodenya entah itu bulanan, tahunan ataupun kayak misalkan 5 tahunan seperti itu. Ini untuk owner. Sementara untuk pegawai dia hanya bisa mengakses ini saja. Kalau owner tadi tiga lainnya yaitu bisa bulanan, mingguan, dan juga keseluruhan. Oke. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan masuk ke manajemen pegawai. Nah, jadi manajemen pegawai dengan manajemen brand itu kurang lebih sama aja. Nanti sama-sama bisa melakukan pencarian. Di sini belum dimasukkan, nanti akan dimasukkan. Jadi uh, antara memang nggak ada atau gimana ya? Harusnya ada. Oke, jadi nanti itu di sini kurang lebih manajemen pegawai itu kita bisa melakukan pencatatan pegawai atau pengelolaan pegawai dan juga mencari data pegawai. Ini hanya diakses oleh owner. Dan selanjutnya untuk manajemen barang, apa namanya, fitur yang kelima, itu tuh nanti dia bisa mencetak apa ya, mencetak barang apa saja sih yang dibeli berupa dalam bentuk PDF dan nanti untuk inputannya kurang lebih akan sama seperti ini. Oke, mungkin cukup ya untuk ini. Kita bisa kembali lagi ke apa namanya, ke awal. Oke, sebentar, apakah ini masih dalam recordan? Oke, masih. Oke, kita lanjut lagi, izin lanjut di sini. Oke, tadi udah. Nah, di sini ada siapa aja sih timnya itu? Di sini yang pertama ada saya tentunya sebagai manajer project gitu ya, Wahab Waluddin. Manajer project itu adalah seseorang yang bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan tim guna mencapai tujuan utama. Kemudian ada back end, di sini back endnya tuh apa namanya, Ruhil. Dia memiliki peranan untuk mengolah data pemasukan, pengeluaran, stok, dan autentikasi pengguna. Dan yang ketiga itu ada front end developer yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan visual dari UI UX designer. Dan yang terakhir ini ada UI UX designer yaitu Ezra Barikrisullah yang bertanggung jawab untuk mendesain tata visual yang intuitif dari project. Oke, selanjutnya baik, kita lanjut ini aja. Kita lanjut. Nah, untuk timelinenya kurang lebih akan seperti ini. Jadi kita udah memasuki fase minggu ke-1, kedua,
5 sampai 8 yang kemarin, dan sekarang kita memasuki minggu yang ke-9. Minggu yang ke-9 ini adalah pengembangan oleh lead tech, yaitu back end sama front end. Sementara untuk UI UX-nya itu udah selesai di sebelum UTS. Nah, ini kurang lebih timeline kita untuk berikutnya gitu, secara garis besar. Oke, lanjut. Di sini, nah ini ada roadmap kita setelah UTS yang lebih spesifik. Nah, jadi kita kurang lebih itu untuk autentikasi pengguna itu akan selesai di minggu ke-10, minggu besok berarti. Kemudian untuk dashboard laporan keuangan dan barang titipan itu akan selesai di minggu ke-12. Untuk manajemen pegawai minggu 13, untuk laporan keuangan minggu 14, dan terakhir manajemen barang itu di minggu 11. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut. Oke, selesai. Mungkin cukup sekian hasil presentasi atau hasil diskusi terkait proyekan aplikasi keuangan dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi. Oke.